Selamat malam, sahabat Petra yang dikasih Tuhan. Malam hari ini Rema, Renungan Malam, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anang Sumanto dari GKMI Yogyakarta Cabang Pundong dengan tema Pengendalian Diri atau Mengendalikan yang diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, sahabat Petra yang kasih Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema pengendalian diri atau mengendalikan. Namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terpuji nama Tuhan, pemberi hidup bagi kami. Kami akan merenungkan firman-Mu, dan Tuhan membentuk hidup kami menjadi murid-Mu yang selalu setia di dalam menjalankan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Penguasaan diri atau mengendalikan adalah tema Rema pada malam hari ini. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, 1 bulan yang lalu keluarga saya mengalami kecelakaan mobil. Mobil yang disetir oleh istri saya tidak dapat dikuasainya. Pasalnya ban belakang sebelah kiri pecah. Kendaraan oleng cukup kuat sesuai dengan kecepatan mobil dan akhirnya masuk ke parit dan menabrak pohon yang cukup besar. Karena refleks mengerem kurang tepat dan cepat sehingga memang berdampak kecelakaan. Kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan bagian depan yang cukup parah. Namun kami tetap bersyukur bahwa kami tidak ada yang terluka. Nah sahabat Petra, ketidakdapatan dalam pengendalian diri atau mengendalikan akan berakibat merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah kita akan melihat satu persatu apa perbedaan pengendalian diri atau mengendalikan. Yang pertama, pengendalian diri ini lebih banyak ke perspektif positif. Pengendalian diri juga menuju ke arah atau ke dalam diri. Dalam bacaan kita dalam Galatia 22 ayat 23, buah roh salah satunya adalah penguasaan diri. Penguasaan diri pada manusia, bila kita telisik, maka di dalamnya ada sifat-sifat Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang berkarya dalam hati dan membentuk karakter manusia, sehingga manusia dapat menguasai diri dan hidup dalam kekudusannya. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, pemaknaan penguasaan diri dapat kita temukan 3 hal. Yang pertama, mengendalikan diri sendiri adalah hal yang paling berat. Dan diri kita sendirilah
yang harus kita kendalikan. Keinginan manusia terbesar adalah pemberontakan, baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Dan dalam diri manusia, dia tidak ingin disalahkan sekalipun dia bersalah. Egosentris atau berorientasi terhadap kesenangan diri sendiri menjadikan manusia tidak dapat mengendalikan dirinya. Yang kedua, pengendalian diri akan benar bila kita melibatkan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun hati kita, Roh Kudus yang akan menolong kita memiliki hati yang baik, dapat merujuk kepada hati yang memilih yang tepat, mana yang perlu dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan, mana yang perlu dilanjutkan dan mana yang harus dihentikan. Libatkan Roh Kudus akan menolongmu. Yang ketiga, pengendalian diri adalah salah satu cara bersaksi dari karakter kekristenan kita. Kita adalah surat yang terbuka, hidup kita dalam Kristus yang dapat dilihat oleh banyak orang lain. Dan orang lain yang melihat diri kita dengan pengendalian diri yang ditolong oleh Roh Kudus, orang lain dapat memuliakan Tuhan kita. Nah, sahabat Petra, sedangkan mengendalikan bersifat negatif, mengendalikan menuju keluar dari atau arah yang dicapai adalah dari luar, seperti halnya mengendalikan orang atau menguasai orang. Orang yang suka mengendalikan biasanya memiliki sifat otoriter. Otoritas yang digunakan berlebihan atau bahkan ingin menguasai. Lebih lagi, mengendalikan merujuk pada kekuatan diri sendiri tanpa pertolongan Roh Kudus. Mengendalikan juga memiliki kecenderungan ke sifat kaku terhadap orang lain, tidak mau diganggu atau diusik setiap hal yang dikerjakan, tidak suka terhadap kritikan, atau bahkan akan menjadi ancaman bagi dia bila ada orang yang lebih vokal darinya. Maka sahabat Petra, dapat kita bedakan mana yang buah roh dan mana yang bukan. Bagaimana dengan kita? Lebih sering cenderung bertindak pengendalian diri atau mengendalikan? Kiranya renungan pada malam hari ini semakin membuat kita kritis dalam menghadapi pergaulan, pergumulan, perjumpaan kita dengan orang lain, maupun dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita semakin berbuah di dalam Roh Kudus. Kekristenan kita semakin dibentuk dan kita dimuridkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat kita berbuah di dalam pengendalian diri dan Roh Kudus memimpin saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra, kita akan berdoa. Kita yakin keluarga kita akan diberkati, diri kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, studi kita diberkati,
usaha apapun dalam pelayanan juga diberkati, karena kita mengandalkan Roh Kudus dan buah-buah Roh itu dinikmati oleh orang lain. Buat diri kita sukacita karena Roh Kudus, dan buat orang lain juga bersukacita karena melihat karya Tuhan dan Tuhan dimuliakan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih setiamu. Kami bersyukur oleh karena Roh Kudus ada dalam diri kami, dan kami memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, menjadi Kristen yang sejati, pengikut Tuhan, yang mampu mengendalikan diri kami, sehingga kami semakin bijak, semakin melangkah di dalam persekutuan kami dengan Tuhan maupun sesama. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa. Amin.